Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Empat Patona. Di sini akan menyampaikan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12. Bab 1, kewajiban berdakwah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Wazadilhum billati hiya asanu inna rabbaka ulangi ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabili. Nah, di sini ya, an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini mad dari disukun ya, matubi yang berada di akhir kalimat. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini kita ambil dari surat An-Nahl ayat 125. Ambil lagi nih dari surat Asyura ayat 214 dan 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, ya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Fa'inga asauka fakul ini bari mimma ta'malun. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, gitu ya. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Wah, di sini sangat jelas banget ya, sangat jelas. Ada 3 metode yang digunakan untuk berdakwah. Itu ada al-hikmah, al-maudah, al-hasanah, al-muzadalah. Dalam menggunakan metode dakwah, seorang mubalik harus memperhatikan objek dakwahnya. Ya, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang akan didakwahi oleh kita. Hendaklah dakwah dilaksanakan semata-mata karena Allah mengharapkan ridhonya. Awas kalau dakwah itu tidak boleh karena uang ya. Hendaklah dakwah dilakukan dengan hikmah, dengan cara baik dan lemah lembut. Awas loh, dakwah juga tidak boleh dengan bentak-bentak atau dengan kekerasan. Bila terjadi perdebatan, hendaklah dijawab dengan perdebatan yang baik. Berhasil tidaknya usaha dakwah, hendaklah dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mulanya Rasulullah melakukan dakwah kepada kerabat dan keluarga terdekatnya. Kemudian kerabat yang jauh, dan akhirnya kepada seluruh umat. Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar bersikap lemah lembut dan berlaku hormat serta rendah hati, mengasihi dan mencintai kepada orang-orang mukmin. Apabila yang disuruh mengikuti ajaran-ajaran Allah, tidak menghiraukan, tidak mengikuti ajakan tersebut ya, dan mendurhakainya, maka beritahukan tentang ancaman berupa ajab Allah yang akan ditimpakan kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang terhindar dari azabnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya kalau kita mau beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh karena pahala. Ridho, ikhlas, sabar itulah yang dijadikan pedoman buat hidup kita ya. Kita ambil surat Al-Hijr ayat dari 94 dan 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan ahad. Fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya ya. Gitu ya, berarti kita harus berpikir dulu situasi kalau kita mau melakukan hal-hal
yang dianggap kita baik, yang dianggap kita jelek, tapi kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada penjelasan dari surat Al-Hijr. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan ajaran Allah secara terang-terangan kepada kaum musyrikin Mekah. Allah memerintah agar Nabi dan pengikutnya tidak gentar dan takut terhadap sikap dan tingkah laku orang-orang musyrikin Mekah yang selalu memusuhi dan menghina Nabi dan ajaran yang didakwahkannya, sebab Allah menjamin akan memelihara dan menjaga Nabi dan pengikutnya dari malapetaka yang menimpa mereka. Allah juga memberikan penjelasan kepada Nabi bahwa pada akhirnya nanti orang-orang musyrikin Mekah akan mengetahui akibat yang akan ditimpakan kepada mereka, berarti yang melakukan hal yang jelek ya. Orang-orang yang unggul dan berkualitas akan menjadi pemenang dalam memperebutkan dunia. Wah, ini kita boleh menjadi pintar, tapi harus menjadi pintar yang solehah ya. Jangan kita pintar keblinger. Dan kita juga bisa dianggapkan sebagai seorang bodoh ya. Boleh kita bodoh, tapi bodoh juga harus alewoh. So, sekarang kalian lihat ya. Banyak sekali orang yang pintar keblinger. Dilihat dari hadis Al-Bukhari nih, halaman atau nomor ya 3202. Dari Abdullah ibnu Amar bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat dan ceritakan tentang kaum Bani Israel, karena yang demikian itu tiada dosa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempat di neraka. Waduh, ini berarti ganjarannya neraka ya. Tugasnya, alhamdulillah sekarang udah nyampe tugas ya, membuat resume dan menghafal ayat yang sudah disampaikan. Insya Allah ini kalian bisa mengerjakan karena Ibu tidak akan memberikan kesulitan-kesulitan buat kalian. Ada kemudahan, kenapa harus mencari kesulitan? Akan perilaku disiplin 3M untuk pencegahan COVID-19 dan Ibu tidak akan bosan-bosannya untuk memperingati kalian memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu siap-siap ya, 3M. Terima kasih. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, cara penyampaiannya, cara membacakan lafadznya, cara menerangkannya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu timbul dari ibu sendiri ya. Kalau kebaikan itu timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu itu bermanfaat dan barokah ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.